Kayaknya kurang bagus deh. Aku ulang lagi aja deh. Astagfirullahaladzim ya. Kamu ngapain joget-joget di dalam masjid? Istighfar ya, ini masjid tempat beribadah, bukan tempat joget-joget tidak jelas. Ada Ustadz Men. Tenang Ustadz Men, saya cuma numpang bikin video kok sebentar. Gak akan lama, saya bikin video Velocity. Ustadz Men, mau ikutan nggak? Kok aku jadi kepikiran sama omongan bapak ya? Iya sih, aku tahu kalau dia itu udah jadi RT di komplek ini cukup lama, tapi nggak nyangka aja bisa secepat ini. Itu Bu RT, kenapa? Kok kelihatannya kayak lagi sedih gitu? Aha, aku punya ide. Aku hibur aja Bu RT pakai challenge yang lagi viral di sosial media. Terus aku upload deh di akunku. Kapan lagi kan bisa challenge sama Bu RT? Siang Bu RT, kenapa sih Bu? Kok kelihatannya kayak lagi sedih gitu? Ada masalah ya? Enggak kok, saya cuma lagi diem aja. Mungkin karena ngelamun, makanya kelihatan sedih. Lia, mau kemana? Pakai bawa-bawa tripod segala. Oh, ini Bu, saya tadi mau bikin konten Bu, tapi pas lihat Bu RT lagi sedih di sini, makanya saya samperin. Saya tahu Bu RT tuh sebenarnya lagi sedih, cuma ditutupin aja kan. Udah Bu, nggak usah bohong sama saya. Muka Ibu tuh kelihatan. Saya nggak akan memaksa Bu RT buat cerita. Itu pasti urusan pribadi kan. Tapi izinkan saya buat menghibur Bu RT ya. Hah? Menghibur ya? Emangnya kamu bisa apa? Saya sih nggak bisa apa-apa Bu. Saya bisanya joget. Gimana kalau kita joget yang lagi viral Bu? Biar Bu RT nggak sedih lagi. Kita joget Velocity. Ibu pasti tahu kan joget yang lagi viral itu. Wah, kalau itu sih saya tahu Lia. Saya sering lihat tuh di sosial media. Ayolah kita bikin videonya. Ayo, saya udah semangat ini. Kita joget-joget aja lah biar bisa lupain masalah sejenak. Bu RT ini semangat banget ya. Bentar ya Bu, kita pasang kamera dulu. Ayo Bu, kita joget. Aduh, apa ini? Kalian ini berisik banget. Ngapain joget-joget gak jelas kayak gitu sih? Pak RT, saya sama Bu RT lagi Velocity Pak. Ayo Pak, ikutan Pak. Gak usah, saya gak joget-joget gitu. Ayo masuk, gak usah joget-joget gak jelas kayak gitu ya. Lia, maaf ya, Pak RT lagi sakit, jadi dia agak sensitif. Ayo Pak masuk, kamu harus banyak istirahat biar cepet sembuh. Yah, nggak jadi Velocity. Tapi Pak RT, kenapa ya? Kok kelihatannya kayak lagi sakit gitu? Kenapa sih harus disuruh ke pasar? Ibu itu nggak tahu ya kalau aku tuh paling males ke pasar. Gara-gara kakak harus kerja, jadi aku yang harus ganti. Kayaknya boleh juga nih kalau aku Velocity di sini. Gak apa-apa sih banyak orang, justru bagus biar kelihatan rame. Pasti banyak yang nonton. Velocity Popo Siroyo, jangan lupa like ya, follow dan share. Si Lia tiap pagi pasti joget kayak gitu mulu. Tapi kalau dilihat-lihat lucu juga ya. Itu kan jogetan yang lagi viral di sosial media. Apanya yang lucu sih? Dia itu banyak ganggu orang yang mau belanja. Dia jogetnya di tengah jalan gitu ya, masih mending kalau di rumah. Ini kan tempat umum, malu lah. Iya juga ya Pak. Lia, ngapain sih kamu joget-joget gak jelas di sini? Bikin orang lain keganggu tau gak? Ini tempat umum, tempat buat orang belanja, bukan tempat buat joget. Ya ampun Pak Joko, saya minta maaf deh ya. Tapi mau gimana lagi Pak, saya harus ngonten. Sebelum belanja kan gak ada salahnya kalau saya bikin konten kayak gini. Ayo Pak, mau ikutan gak? Weh, si Royo, ngapain saya ikut begituan? Saya gak punya waktu ya buat joget-joget gitu. Udah deh, mending kamu pulang aja. Pak, saya itu disuruh belanja sama ibu saya. Makanya ini saya ke pasar. Kok Pak Joko malah ngusir saya sih? Kalau disuruh belanja ya belanja aja. Ini kamu malah joget-joget. Ya kan sekalian Pak, sambil menyelam minum air. Pak Joko ini ganggu banget sih. Dia itu sampai kecanduan gitu ya sama Velocity. Mana kadang juga bikin video yang popo-popo itu lagi. Ya mana saya tahu Mbak, saya nggak ngurusin dia. Cuma saya itu risih sama orang yang seenaknya kayak gitu. Dia sama sekali gak mikirin orang lain yang ngerasa terganggu tuh. Yang penting videonya viral, itu aja yang dia pikirin tuh.
Iya sih Pak, ganggu banget. Waktu itu juga saya pernah lihat dia lagi joget Velocity di acara pernikahan. Bahkan sampai pengantinnya turun tangan langsung loh Pak. Acaranya jadi terganggu karena si Lia terus-terusan joget gak jelas. Nah itu yang harusnya dipikirin. Sesuatu tuh ada tempatnya, ada waktunya. Gak semuanya bisa dilakukan di tempat dan waktu sesuka hatinya. Iya saya setuju Pak. Oh iya Pak Joko, saya kan mau beli sayur Pak. Ayo Pak balik lagi ke lapak. Iya, mau beli sayur apa? Pak RT, jangan terlalu dipikirin. Saya tahu segala sesuatu itu ada masanya. Bentar lagi emang bukan masanya Pak RT, tapi... Bukan itu yang saya pikirin. Saya tahu kok kalau jabatan saya sebagai ketua RT kan habis. Saya nggak sedih soal itu. Tapi yang bikin saya sedih itu siapa yang bakal gantiin saya nantinya. Oh, jadi itu yang dipikirin. Kemarin saya ngobrol sama beberapa warga di komplek ini. Banyak yang gak mau Pak, karena mereka sangat senang sama kinerjanya Pak RT. Tapi kan saya nggak bisa terus-terusan jadi ketua RT. Harus ada penggantian gitu loh. Mau nggak mau lah ya. Tenang Pak RT, saya akan bantu carikan kandidat terbaik buat calon ketua RT yang akan datang. Duh, tadi kan kamu bilang gak ada yang mau. Susah loh kalau gitu. Kita juga harus ada musyawarah dulu sama warga masyarakat di sini. Iya, saya tahu Pak. Maksud saya itu kan pergantian ketua RT yang gak bisa dihindari nih. Saya cuma mau bantu yang terbaik aja. Makasih banyak ya Pak. Selama ini kamu sudah bantu banyak hal ke saya. Rasanya saya sangat terbantu sama Pak Ansip. Iya Pak RT, sama-sama. Saya senang membantu. Kita harus cari kandidat terbaik untuk memilih ketua RT. Jangan sampai kita salah pilih. Ketua RT mungkin dianggap sebagai jabatan terendah dari semua ketua di pemerintahan. Ya meskipun bukan termasuk pejabat, tapi kita harus pilih ketua RT yang jujur, amanah, dan bisa dipercaya. Saya sangat setuju Pak RT. Nanti kita umumkan saja untuk pemilihan ketua RT baru. Ternyata kamu di sini Pak. Aku udah cari kamu kemana-mana. Kenapa nggak bilang dulu? Biar aku gampang cari kamunya. Lagian kamu itu kan masih sakit Pak. Aku udah gak sakit kok Bu. Tenang aja, gue usah khawatir. Aku di sini sama Pak Ansip cuma lagi ngomongin soal penggantian ketua RT. Kamu itu dari kemarin ngomongnya itu terus Pak. Gak usah terlalu dipikirin lah. Kamu udah jadi ketua RT terbaik kok Pak. Nah, saya setuju sama Bu RT. Pak RT udah jadi ketua RT terbaik. Jadi nggak perlu sedih ya Pak. Saya juga akan pastikan kalau ketua RT yang baru bisa jadi yang terbaik juga. Sekarang saya lumayan tenang sih. Kita harus benar-benar mencari pengganti saya dengan baik. Orang yang peduli sama warga, bukan untuk dirinya sendiri. Wah, banyak juga yang nonton. Video di kelas banyak yang nonton. Terus yang di pinggir jalan juga banyak. Nah, ini yang paling banyak ditonton. Video Velocity yang lagi di dalam mall. Kalau kayak gini sih, aku bisa-bisa viral terus. Video Velocity tuh emang lagi rame banget ya. Bahkan videoku aja sampai jutaan yang nonton. Kayaknya aku emang harus banyak-banyak bikin video Velocity biar tambah viral. Jangan lupa video Popo Siroyo juga nih. Tapi aku harus bikin di mana lagi ya? Aku coba tanya followers aja deh. Hai Velocity lovers dan Popo Siroyo lovers. Guys, aku mau tanya nih sama kalian. Menurut kalian aku harus bikin challenge Velocity atau Popo Siroyo di mana lagi ya guys? Aku rasa udah banyak bikin challenge di tempat-tempat tertentu. Di gunung aja sekalian mendaki gitu. Terus nanti bikinnya di puncak gunungnya pasti bagus tuh. Nggak bisa. Aku nggak ada waktu buat mendaki. Aku kan punya kerjaan lain. Lagi pula aku nggak terlalu suka mendaki. Ayo dong kasih saran yang lain. Aku tuh pengennya tempat yang nggak biasa. Coba bikinnya di rumah sakit. Di kuburan tuh yakin deh nggak akan ada yang ganggu. Atau di masjid tapi pasti nggak ada orang. Boleh juga tuh. Oke deh, aku pertimbangkan ya komen di rumah sakit dan di kuburan ya. Makasih ya guys, kalian udah banyak bantu aku buat nentuin tempat. So, tunggu kelanjutan videonya ya. Bye-bye. Lucu juga ya kalau bikin challenge Velocity di rumah sakit atau di kuburan. Pasti videonya langsung banyak yang lihat. Lia, tadi banyak ibu-ibu yang protes sama ibu. Mereka bilang kamu itu tukang ganggu. Kamu sering joget Velocity di sembarangan tempat. Ya ampun Bu, emangnya kenapa sih? Lagian mereka kayak gitu tuh cuma iri aja. Ini bukan soal iri atau enggaknya Lia. Kamu itu sudah keterlaluan. Ibu tahu kalau kamu itu suka banget sama challenge Velocity. Tapi bukan berarti harus di sembarangan tempat kan. Orang-orang jadi terganggu. Aku nggak peduli Bu, mau mereka terganggu atau enggak, itu bukan urusan aku. Yang penting, aku bisa bikin video yang viral.
Astagfirullah, istighfar nak. Kamu gak baik ngomong kayak gitu. Jelas itu jadi urusan kalau kamu mengganggu orang lain. Sudahlah nak, jangan bikin orang lain kayak gitu. Nanti kamu yang kena batunya. Gak usah ikut campur deh bu, ini urusan aku. Aku bakal tetap bikin velocity. Anak itu semakin keras kepala. Aku gak bisa diam aja. Banyak orang yang terganggu. Bahkan Pak RT udah negur. Mumpung belum banyak orang yang datang buat sholat, bisa nih aku bikin velocity di sini sesuai sama saran followers aku. Kayaknya kurang bagus deh. Aku ulang lagi aja deh. Astagfirullahaladzim ya. Kamu ngapain joget-joget di dalam masjid? Istighfar ya, ini masjid tempat beribadah, bukan tempat joget-joget tidak jelas. Ada Ustadz Men. Tenang Ustadz Men, saya cuma numpang bikin video kok sebentar. Gak akan lama, saya bikin video velocity. Ustadz Men, mau ikutan gak? Astagfirullahaladzim. Ente ini malah ngajakin aneh bikin video nggak jelas. Ente itu kalau mau bikin video apapun terserah deh, asal jangan di tempat ibadah. Itu bukan tempat buat bikin dosa, ini tempat ibadah loh. Loh, siapa yang bikin dosa sih Ustadz Men? Saya ini bikin challenge velocity, bukan bikin dosa. Jangan ngarang deh Ustadz Men. Ente bikin jalan kayak gitu di masjid nggak dapat dosa. Sekarang aneh tanya, ente udah sholat belum? Dari kemarin ente bikin velocity rajin banget, tapi sholatnya rajin nggak? Ustadz Men, sholat itu kan urusan saya Ustadz Men. Kenapa jadi bawa-bawa sholat sih? Itu urusan pribadi. Dan jadi urusan aneh juga kalau ente joget-joget nggak jelas di dalam masjid. Ente nggak takut apa kalau Allah marah? Ada apa ini? Dengar dari luar ada ribut-ribut di sini. Sebentar lagi waktunya azan, kenapa malah ribut? Maaf Pak RT kalau kita bikin keributan di sini, tapi lihat tuh Pak RT sih lihat, masa dia bikin velocity di dalam masjid? Astagfirullah, saya itu udah negur kamu loh, kenapa kamu masih ngeyel? Ya Pak RT, kan saya nggak bikin velocity di jalan. Nah makanya saya bikinnya di dalam masjid. Bener-bener nih orang gak punya pikiran ya. Kebanyakan bikin velocity otaknya jadi rusak. Gini ya Neng, saya itu larang kamu bikin velocity di tempat-tempat yang bikin orang lain gak nyaman. Itu ya emang gak boleh. Berarti di masjid juga termasuk. Udah sana cari tempat lain. Ih, kalian berdua itu nyebelin banget sih. Dasar bapak-bapak kolot gak tahu tren. Wah, pas banget nih, rumah sakitnya lagi sepi. Bisa nih aku bikin velocity. Itu bukannya orang sering bikin velocity di tempat umum dan ganggu-ganggu orang ya? Iya itu bener orangnya, dia juga yang bikin di dalam masjid. Sekarang dia malah bikin di rumah sakit. Ini nggak bisa dibiarin, kita harus usir dari sini ya. Woi mbak. Woi, wah ini orang bodoh ya. Kenapa sih? Ganggu orang aja. Ganggu aja sih, saya lagi bikin challenge tahu. Kenapa jadi kamu yang marah? Kita itu nggak ganggu kamu, tapi kamu yang ganggu kita. Bisa-bisa ya kamu bikin video di sini. Kamu nggak tahu kan kalau ini rumah sakit? Iya, saya tahu ini emang rumah sakit. Emangnya kenapa? Saya sengaja kok bikin velocity di sini biar video saya jadi viral. Wah, asal kamu tahu ya, ini rumah sakit bukan untuk bikin video. Jangan sembarang bikin video. Jangan hanya karena mau viral kamu jadi sembarangan kayak gini. Ya suka-suka saya dong. Apaan nih? Jangan sembarangan pegang-pegang tangan saya ya. Ayo keluar, kamu bikin orang jadi keganggu aja. Gara-gara aku diusir dari rumah sakit, aku bikinnya di sini aja, gak ada yang tahu. Kok tiba-tiba jadi merinding gini ya? Perasaan tadi nggak kayak gini. Duh, kok malah kayak gini sih? Kalau serem kayak gini, mending aku pergi aja deh daripada nanti aku kenapa-napa. Duh, itu anak kenapa ikut tiba-tiba lari-lari gitu ya? Saya sih yakin pak, dia itu pasti abis bikin video pelo-pelo itu, terus dia kabur. Oh si Pelo Citi kali. Nah itu dia, pokoknya aduh tuh orang gak ada habisnya ya. Nanti kena aja baru tahu rasa. Kira-kira jemput apa yang suka bikin velocity ya tapi nggak tahu tempat kayak gitu ya? Ya enggak tahu, kok tanya saya kan bukan Tuhan. Tapi kita lihat aja nanti. Aduh, tadi itu bikin takut banget sih. Oh iya, tripod aku mana? Ayolah, pasti jatuh pas lagi lari tadi.
Loh, kenapa ini? Kok badan aku jadi gerak sendiri? Loh. Aku nggak bisa kendaliin badan aku sendiri. Kenapa ini? Kenapa ini? Tolong. Aku nggak bisa berhenti. Lia, kamu ngapain joget-joget di sini? Terus kenapa kamu joget-joget gak jelas? Saya nggak tahu, Bu RT. Badan saya sama sekali nggak bisa berhenti. Waduh, kenapa bisa jadi kayak gini ya? Ini pasti karena kamu keseringan velocity, makanya jadi kayak gini. Ya ampun, Nak, kamu kenapa? Kok jadi kayak gini? Aku nggak tahu, Bu. Tolongin aku nggak bisa berhenti. Bu Hilma, sebaiknya ibu bawa Lia pulang. Takutnya nanti banyak orang yang lihat. Dia pasti jadi malu banget. Iya, Bu RT, ayo Lia kita pulang. Itu pasti aja buat si Lia. Kenapa aku nggak bisa berhenti? Kenapa badan aku ini nggak bisa aku kendaliin? Apa mungkin ini azab buat aku? Ini kamu minum dulu ya, biar kamu nggak terlalu capek. Tapi aku capek, tolong aku, Bu. Ibu nggak bisa bantu apapun selain doa, Nak. Mungkin ini beneran teguran buat kamu. Tapi kenapa aku harus kayak gini sih, Bu? Aku nggak mau kalau kayak gini terus. Aku capek, Bu. Apa yang harus aku lakukan biar gak kayak gini terus? Bertaubat, Nak. Minta ampun sama Allah dan jangan kamu ulangi lagi. Tapi gimana caranya aku bisa berdoa kalau keadaan aku aja kayak gini? Tuhan itu maha mendengar, Nak. Ibu yakin kalau kamu tulus berdoa, Tuhan pasti mengabulkan doa kamu. Aku capek, Bu. Aku capek. Bu Hilma, gimana keadaan Lia? Apa dia sudah berhenti joget-jogetnya? Belum, Bu RT. Dari kemarin dia nggak bisa berhenti. Semalam aja dia nangis terus. Saya nggak tega liatnya, Bu. Mungkin ini teguran buat Lia, Bu. Banyak orang yang udah nasihati dia buat gak berlebihan dan melakukan velocity di tempat yang tidak semestinya. Tapi lihat, dia sama sekali tuh gak peduli loh. Ini memang salah dia, Pak RT. Selama ini saya juga selalu menasehati dia, tapi nggak ada satupun yang dia dengar. Yang sabar ya, Bu. Saya yakin Lia pasti akan kembali lagi. Ini hanya soal waktu. Tapi saya beneran gak tega sama Lia, Bu RT. Dia benar-benar kecapean. Mungkin kalau dia kecapean dan pingsan, dia bisa saja berhenti, Bu. Ya meskipun kita kasih niatnya, tapi bagaimana lagi? Gak ada yang bisa kita lakuin. Saya juga gak bisa bantu apa-apa loh. Mungkin Pak RT benar. Yang bisa bikin Lia berhenti itu kalau dia benar-benar kehabisan tenaga. Bu Hilma, saya tahu kalau kamu itu nggak tega lihat Lia, tapi hanya itu yang bisa kita lakukan. Saya juga kasihan sama Lia, tapi kita juga harus ingat kalau apa yang dia lakukan itu karena kesalahan dia sendiri. Saya benar-benar hanya bisa berdoa, Bu RT, Pak RT. Oh iya, Pak RT, Bu RT, saya mau keluar sebentar ya. Saya mau beli makanan buat Lia. Siapa tahu aja dia mau makan. Soalnya dari kemarin dia sama sekali nggak mau makan. Iya, Bu, hati-hati ya. Kasian ya Bu Hilma, dia pasti selalu khawatir sama anaknya. Gak ada yang gak khawatir Pak lihat anak sendiri kayak gitu. Aku kalau jadi Bu Hilma pasti kayak gitu. Ya Allah, aku capek. Kenapa aku joget terus? Aku tahu kalau aku salah, ya Allah. Tapi kenapa harus seperti ini teguran darimu, ya Allah? Aku janji tidak akan mengulangi lagi, ya Allah. Tapi tolong hentikan semua ini. Selamat malam nih ya. Ini waktunya kamu tidur. Mas, kenapa saya harus kayak gini? Kenapa saya nggak bisa berhenti? Saya selalu berdoa sama Allah, tapi kenapa doa saya nggak pernah dikabulkan? Kamu yang sabar aja. Saya juga nggak tahu harus gimana. Saya hanya menjalankan tugas saja. Selebihnya saya tidak tahu. Tapi menurut saya mungkin Tuhan sedang menguji kamu. Tapi kenapa harus kayak gini? Saya capek kalau kayak gini terus. Saya nggak mau. Saya mau normal lagi. Mohon maaf, saya tidak bisa melakukan apapun. Maaf ya, saya harus melakukan ini. Semua ini biar kamu bisa istirahat. Siapa yang akan menggantikan aku? Jangan sampai salah pilih nih. Bu Hilma mau kemana, Bu? Ayah mau ke rumah sakit, Pak RT mau jenguk Lia. Oh, jenguk dia ya. Ya Bu, saya dengar dia masuk ke rumah sakit jiwa ya. Maaf Bu, bukan maksud apapun, tapi saya cuma mau bertanya-tanya. Iya Pak, anak saya jadi sering berhalusinasi. Gak tahu kenapa. Mungkin karena depresot juga. Soalnya sampai sekarang Lia itu gak bisa berhenti joget, Pak. Saya turut prihatin ya, semoga dia bisa cepat sembuh, Bu. Amin, terima kasih doanya, Pak. Kalau gitu saya permisi ya, Pak.
Kasiannya Bu Hilma, ada aja ujiannya. Tadi itu Bu Hilma ya Pak? Iya Bu, kasian banget ya. Dia tuh, si Lia tuh sekarang jadi masuk rumah sakit jiwa. Mungkin itu salah satu peringatan yang keras dari Tuhan ya Pak. Iya Bu, mungkin bener.